Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Darmayanti, NIM 855852839, mahasiswi Universitas Terbuka semester 8 jurusan PGSD. Di sini saya akan mempraktekkan pembelajaran kelas rangkap model 222 di kelas 5 dan kelas 6 SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Nah, jadi anak-anak ibu, hari ini kelas 5 belajarnya akan digabung ya atau dirangkap dengan kakak kelas di kelas 6. Iya, karena guru kelas 6, Ibu Ida tidak dapat hadir karena sedang sakit. Jadi kita doakan ya, semoga Ibu Ida cepat sembuh. Nah, jadi walaupun hari ini pembelajaran kita digabung, Ibu harap kalian bisa tenang, belajar dengan fokus dan tertib. Oke? Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Ketua kelas pimpin doanya. Oke, sebelumnya hari ini siapa yang tidak hadir? Oh, hadir semua. Oke, baik. Nah, jadi hari ini kita akan belajar PKN. Materinya itu tentang hak dan kewajiban. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita. Yang pertama, kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian hak dan kewajiban dengan tepat. Yang kedua, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi minimal 3 contoh hak dan 3 contoh kewajiban sebagai warga negara, baik di lingkungan sekolah dan juga di lingkungan masyarakat dengan benar. Yang ketiga, kalian diharapkan dapat menyajikan 3 contoh pelaksanaan hak dan kewajiban di lingkungan sekolah melalui diskusi kelompok dengan percaya diri. Oke, sekarang sebelum Ibu membagikan kelompok, Ibu mau nanya, apa yang kalian rasakan ketika kalian mendapatkan hadiah? Senang, bahagia. Oke, jadi itu namanya hak kita untuk bisa menerima dan menolak hadiah tersebut. Nah, jadi apa sih hak itu? Hak adalah sesuatu yang mutlak dan sah yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir. Contohnya, hak untuk hidup, hak berpendapat, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk bermain, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan atau sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang sebagai bentuk tanggung jawabnya. Contohnya, kalau kewajiban kita di rumah, apa aja kewajiban kita di rumah? Membantu orang tua. Dimas, apa Dimas? Iya, kewajiban kita belajar, membereskan tempat tidur. Iya, benar. Kemudian kalau kewajiban kita di sekolah, iya, kewajiban mengerjakan PR, mendengarkan guru. Iya, benar. Kalau kewajiban kita di lingkungan masyarakat, iya, menghargai pendapat, menjaga ketertiban, menghormati tetangga. Iya, benar semuanya. Pintar anak-anak ibu. Nah, jadi kalau hak tadi apa yang kita dapatkan, maka kalau kewajiban apa yang kita berikan atau lakukan. Sekarang ibu mau kalian tuliskan di buku tentang hak dan kewajiban di lingkungan sekolah dan di rumah. Nah, sekarang kalian udah paham ya tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Udah paham semuanya? Ada yang mau ditanyakan? Oke, udah paham semua. Oke, sekarang ibu mau kita bagi kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Tugas kalian diskusikan bagaimana menentukan hak dan kewajiban yang sesuai dengan kasus-kasus yang ada di lembar kerja ini. Paham ya tugasnya?
Nah, sekarang Ibu mau pindah dulu ke kelas 6. Ibu harap kalian jangan ribut ya. Kerjakan dengan tenang, dengan tertib, jangan jalan-jalan, jangan keluar-keluar. Oke? Paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Nah, untuk kelas 6 hari ini kan Bu Idanya sedang berhalangan hadir. Iya, Bu Ida sedang sakit. Kita doakan ya, semoga Bu Ida cepat sembuh. Amin. Dan kalian bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan tenang, tertib, dan bisa mendengarkan semua penjelasan dari Ibu. Oke, semuanya paham? Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Ketua kelas pimpin doanya. Oke, sebelumnya hari ini siapa yang tidak hadir? Oh, hadir semua. Oke, baik. Hari ini kalian akan belajar bahasa Indonesia tentang paragraf serta bagian-bagian dari paragraf, yaitu kalimat utama dan juga kalimat penjelas. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, di sini Ibu akan menyampaikan dulu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi gagasan utama dari paragraf dengan benar. Nah, yang kedua, kalian diharapkan dapat menjelaskan fungsi kalimat utama dan kalimat penjelas dalam paragraf dengan tepat. Yang ketiga, kalian diharapkan dapat menentukan gagasan utama dari minimal 2 paragraf berbeda secara mandiri. Oke, sekarang kalian buka buku halaman 58. Nah, di situ ada sebuah paragraf singkat. Coba kalian baca, terus coba kalian temukan ide pokok dari paragraf tersebut. Oke, benar. Jadi itu dia gagasan utama atau ide pokok dari paragraf tersebut. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk Sinta. Jadi, paragraf itu adalah kumpulan kalimat yang saling berkaitan dan membahas satu gagasan pokok atau satu ide utama. Biasanya, paragraf itu dimulai dengan sedikit menjorok ke dalam atau ada spasi lebih antar paragraf. Kemudian, bagian dari paragraf atau isi itu ada namanya kalimat utama. Setiap paragraf itu pasti punya jantungnya atau inti dari pembahasannya. Nah, jantung inilah yang disebut dengan kalimat utama. Kalimat utama itu biasa berisi ide pokok atau gagasan utama dari sebuah paragraf. Letaknya itu bisa di awal paragraf, di akhir paragraf, atau bahkan bisa di tengah paragraf. Nah, apa sih fungsi dari kalimat utama? Fungsinya itu memberikan informasi inti yang akan dikembangkan oleh kalimat-kalimat lain dalam paragraf tersebut. Nah, dari contohnya tadi yang sudah kalian baca, paragraf utama kalimat utamanya itu kucing adalah hewan peliharaan yang banyak disukai orang. Kalau kalimat utama itu jantung paragraf, kalau kalimat penjelas itu adalah penjelasannya. Jadi, kalimat penjelas itu ialah kalimat-kalimat yang tugasnya menerangkan, menjelaskan, atau mengembangkan informasi dari kalimat utama. Nah, isinya itu bisa berupa contoh, alasan, rincian, atau bisa detail tambahan yang mendukung ide utama. Jadi, udah paham semua tentang paragraf, kalimat utama, dan juga kalimat penjelas? Paham ya, mudah. Jadi sederhananya tuh gini, kalau paragraf itu kumpulan kalimat yang membahas suatu ide. Yang berisi itu ada kalimat utama. Kalimat utama itu ide atau inti pokok paragraf dari apa yang mau dibahas. Nah, kemudian juga ada namanya kalimat penjelas. Kalimat ini menjelaskan atau merinci ide inti tersebut. Misalnya itu mengapa atau bagaimana ide itu bisa terjadi. Paham ya?
Oke, sekarang Ibu mau ngasih tugas ke kalian. Sini Ibu akan membagikan lembar kerja. Di sini ada 3 contoh paragraf. Nah, tugas kalian itu kalian cari mana yang kalimat utama dan mana yang kalimat penjelas. Paham dengan tugasnya? Oke, kalau udah paham, sekarang Ibu mau kembali ke kelas 5. Kalian kerjakan tugasnya, jangan ribut, jangan keluar-keluar ya. Bagaimana anak-anak Ibu? Udah selesai tugasnya? Oke, sekarang Ibu mau setiap kelompok maju ke depan, presentasikan hasil kerja kalian. Dimulai dari kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 maju. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, jadi hari ini pembelajaran kita udah selesai. Nah, di sini kita akan menarik kesimpulan dari pembelajaran kita tadi. Hak dan kewajiban. Nah, jadi hak dan kewajiban itu adalah 2 konsep yang tidak dapat terpisahkan. Saling melengkapi, bagaikan misalnya itu 2 sisi mata uang yang sama. Keduanya itu memiliki esensial untuk menciptakan tatanan hidup yang harmonis dan seimbang, baik bagi individu maupun juga masyarakat. Coba Ibu mau intan, apa itu hak? Oke, benar. Beri tepuk tangan dulu untuk Intan. Kemudian Bayu, coba sebutkan apa itu kewajiban. Oke, benar ya. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Bayu. Nah, jadi Ibu rasa kalian sudah paham dengan pelajaran kita hari ini, yaitu tentang hak dan kewajiban. Untuk tugas kalian, Ibu mau kalian cari 5 contoh hak dan 5 contoh kewajiban di lingkungan rumah dan masyarakat. Karena dari tugas-tugas itu tadi akan nyambung ke pembelajaran kita minggu depan, yaitu hak dan kewajiban dalam keseimbangan hidup bermasyarakat. Oke, udah paham tugas-tugasnya? Oke, nah sekarang tutup bukunya. Sebelum pulang kita berdoa dulu ya. Oke, gimana tugasnya? Udah selesai? Nah, sekarang Ibu mau perwakilan 2 orang gantian ya, bacakan hasilnya ke depan. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk Dewi. Oke, jadi pembelajaran kita hari ini udah selesai. Jadi paragraf itu ialah sebuah tulisan yang memuat satu ide atau gagasan utama. Nah, setiap paragraf itu terdiri dari kalimat utama dan juga kalimat penjelas. Coba Roni sebutkan, apa itu kalimat utama? Iya, benar. Beri tepuk tangan dulu untuk Roni. Kemudian Dewi, apa itu kalimat penjelas? Oke, benar juga ya. Nah, Ibu rasa anak-anak Ibu semua udah paham tentang paragraf, kalimat utama, dan juga kalimat penjelas. Oke, sekarang sebelum pulang kita berdoa dulu ya.